Rasa malu kepada Allah bisa menjaga perut, tidak serta-merta memasukkan hal yang diharamkan ke dalam perutnya. Perkara-perkara syubhat yang masuk ke dalam perutnya, dia hanya memasukkan yang halal, yang baik saja ke dalam perutnya. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa tadzakkar al-mauta wal bilah. Yang ketiga, perasaan malu kepada Allah adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mengingat bencana, mengingat musibah, supaya dia lebih rendah hati. Makanya Rasul mengakhiri hadisnya, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang menghendaki akhirat, tinggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang melakukan tiga perkara tadi, menjaga kepala, menjaga perut, mengingat kematian, maka dia telah memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bertalabul ilmi. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas kalimat-kalimat singkat dari sabda Nabi, tapi di dalamnya syarat dengan makna dan pelajaran. Dan kita masuk pada bab ke-79 halaman 254 tentang cabang-cabang keimanan. Baik, kita baca dulu hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal imani. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sedangkan yang paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Adapun sifat malu itu juga termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Hadis ini disepakati al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang permasalahan iman. Kita tahu bahwa iman ini sifatnya yazid wa yanqus, terkadang bertambah dan terkadang juga berkurang.
Dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada kalanya kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk membaca Quran. Semangat untuk berzikir. Semangat untuk bersedekah. Semangat untuk berbuat baik kepada sesama. Termasuk juga semangat melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu. Tapi di sisi lain terkadang kita juga malas. Terkadang solat harus dipaksakan, itu pun dikerjakan dengan cara kilat. Terkadang malas untuk membaca Quran. Terkadang malas untuk berzikir, bahkan malas untuk menggerakkan kaki ke majlis ilmu. Itu tanda daripada iman kita ini sedang turun. Begitulah sifat iman. Terkadang naik dan terkadang turun. Makanya para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, al-imanu yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu terkadang meningkat, terkadang turun, merendah. Dia bisa meningkat karena kita bisa mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang bisa turun kalau kita terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah, bukan hanya terkadang turun, bahkan sampai kepada tingkat menghilangkan iman. Kalau hanya futur saja, mungkin kita bisa diam tanpa harus melakukan kemaksiatan, walaupun mungkin kita tidak melaksanakan ibadah. Itu lebih selamat. Tapi kalau sampai kemudian iman ini hilang, kemudian berganti lawannya kekufuran, maka ini sangat rentan dan bahaya. Makanya seorang mukmin dia harus berusaha untuk meningkatkan keimanan. Dengan cara apa? Kenali cabang-cabangnya. Bahwa iman ini memiliki banyak cabang. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang kita bahas ini bahwa cabang keimanan ini banyak, dan ini salah satu rahmat dari Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai bisa mencapai bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun, 70 atau mungkin 60 sekian cabang. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang 3 perkara dalam keimanan kita. Karena iman itu harus merasuk dalam hati, terucap dalam lisan, dan harus dilakukan lewat perbuatan. Dan 3-tiganya dicontohkan dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha, yang kedua, imatatul adza anit tariq, membuang gangguan-gangguan yang bisa membahayakan manusia di jalan. Dan yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman, dan perasaan malu dalam hati itu bagian daripada iman. Lihat di sini lengkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan 3 perkara. Amalan hati berupa malu, amalan lisan ucapan la ilaha illallah, dan amal perbuatan dengan cara kita menjauhkan sesuatu yang membahayakan manusia di jalan. Karena iman itu hakikatnya adalah tasdikun, iqrarun bil qalbi, wa tasdikun bil lisani, wa amalun bil arkan. Penetapan dalam hati, pembenaran lewat lisan, dan diamalkan lewat perbuatan. Itulah iman. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'laha, yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Kenapa?
Nabi SAW memposisikan kalimat la ilaha illallah itu cabang yang paling tinggi dalam keimanan. Karena kalimat inilah yang memasukkan orang ke dalam Islam dan mengokohkan keimanan dalam Islam. Kalau bukan karena kalimat la ilaha illallah, tentu kita tidak ada Islam dan iman. Makanya kemudian kalimat ini diletakkan sebagai kalimat yang paling tinggi dalam cabang keimanan, karena ini kalimatut tauhid. Kalimat yang dengannya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat yang dengannya Allah mengutus para rasul. Kalimat yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab. Kalimat yang dengannya Allah memerintahkan kita untuk berjihad. Itulah kalimatut tauhid yang disebut oleh Nabi SAW miftahul jannah, kunci untuk membuka pintu surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang la ilaha illallah, berarti kita bicara tentang tauhid. Dan tauhid sendiri adalah awal yang pertama kali seluruh para nabi dan rasul diperintahkan untuk mendakwakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, di mana rasul yang diutus kepada tiap-tiap umat itu ditugaskan oleh Allah untuk menyuruh manusia, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat-sangat indah, sampai Allah membahasakan al-kalimatut thayyibah, kalimat yang indah, kalimat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim 24, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah kau melihat bagaimana Allah membuat permisalan dengan sebuah kalimat yang indah, maksudnya kalimatut tauhid, seperti pohon yang sangat baik, di mana akarnya menetap sangat baik dalam tanah, sementara cabangnya menjulang ke langit. Jadi kalimatut tauhid adalah kalimatun thayyibah, kalimat terbaik yang diucapkan setiap manusia. Tidak ada kalimat yang paling baik melebihi kalimatul la ilaha illallah, karena itu adalah kalimat yang dengannya kita bisa selamat. Tanpa kalimat ini kita tidak mungkin selamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalimat ini, kalimatut tauhid, kalimatul la ilaha illallah, ada seafdal-afdalnya kalimat yang seluruh para nabi mengucapkannya. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, afdalud du'a du'a'u yaumi arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Seutama-utama doa, kata Rasul, adalah doa di hari Arafah. Tapi seutama-utama yang aku ucapkan dan seluruh para nabi katakan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada kalimat yang seindah kalimat ini. Semua para nabi dan rasul menganggap inilah kalimat yang afdal atau yang paling afdal dari seluruh kalimat yang diajarkan Allah kepada mereka. Lihat ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kalimat-kalimat agar dengan kalimat itu dia bisa berdoa dan bisa berzikir kepada Allah. Kemudian Allah katakan ya Musa la ilaha illallah. Kata Musa, ya Rabb, kalimat itu sudah banyak diucapkan manusia. Saya ingin mengucapkan kalimat yang berbeda. Tapi Allah mengatakan, wahai Musa, sekiranya langit dan bumi diletakkan di satu neraca,
dan la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, tentu la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Sebab itulah kalimat ini adalah kalimat yang paling afdal yang diucapkan seluruh para nabi. Maka jangan kita merasa bosan untuk bertahlil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat ini penyebab dosa-dosa kita akan terampuni. Kalimat ini adalah seafdal-afdalnya kebaikan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Abi Dzar, dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya Aba Dzar, idza amilta sayyi'atan fatbi'ha hasanatan tamhuha. Wahai Aba Dzar, kalau engkau melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Boleh jadi kebaikan bisa menghapus keburukan. Kemudian Abi Dzar mengatakan kembali, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah ucapan la ilaha illallah juga termasuk amalan kebaikan? Maka Rasul mengatakan, hiya afdalul hasanat. Kalimat itu seutama-utama kebaikan. Lihat kalimat yang luar biasa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa meraih pahala yang sangat banyak bagi orang yang mengucapkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan para sahabat untuk mengucapkan kalimat itu. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat tauhid, maka terkadang musibah itu akan teruraikan, bahkan akan dihilangkan. Dan itu terbukti saat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam berada di perut ikan. Bagaimana rasanya? Tersiksa dalam perut ikan. Dia hanya bisa mengumandangkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia memulai zikirnya dengan kalimat la ilaha illa anta, artinya la ilaha illallah. Maka dengan sebab itu Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari perut ikan. Diselamatkan dari 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap di dasar lautan, bahkan gelap di tengah malam. Itulah keajaiban kalimat la ilaha illallah, dan itu adalah cabang iman yang paling tinggi. Kemudian kata Nabi SAW, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan adalah seseorang ketika berjalan nampak ada yang membahayakan orang yang jalan, maka dia berusaha menyingkirkan perkara yang bahaya itu supaya orang aman berjalan. Itu serendah-rendahnya iman. Kata Nabi SAW, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq, membuang yang bisa mengganggu manusia dalam perjalanan, itu bukan hanya sekedar amalan ringan, tidak, tapi itu amalan yang banyak pahalanya. Jadi kalau seandainya ibu jalan nih dari rumah menuju tempat pengajian yang ada di sini, entah jalan kaki, entah naik mobil, entah naik sepeda motor, entah naik sepeda yang biasa, nampaklah di jalan tuh, nampak ada batu besar, kemudian kita berpikir kita saja kalau terkena batu itu saat mengendarai motor bisa jatuh, celaka kita. Ibu berhenti turun, ambil batu itu, kemudian disingkirkan di sebelah bahu jalan. Orang pun merasa aman lewat situ. Atau nampak dari kejauhan kok ada beling, ada paku, ada duri, ini bahaya nih. Saya aja kalau keinjak paku bisa masalah, apalagi orang. Kemudian ibu berhenti, mulai diambil paku, beling dan yang semacamnya, disisihkanlah kemudian supaya orang itu bisa berjalan dengan aman. Lah ini amalan mulia, ya. Karena menyingkirkan gangguan di jalan, pertama itu bisa menjauhkan kita dan menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Dan itu disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha
bagaimana orang yang berusaha untuk menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah salah satu penyebab kita terhindar dari api neraka. Kemudian yang kedua, ketika seseorang menyingkirkan gangguan di jalan, itu bagian daripada bentuk sedekah kita. Kita sedang bersedekah, Bu. Karena sedekah itu kan tidak mesti dengan uang. Sedekah itu tidak mesti dengan barang. Sedekah itu juga bisa dengan cara mengambil hal-hal yang bisa mengganggu di jalan supaya orang aman berjalan. Itu bagian daripada sedekah. Makanya ada seorang ulama namanya Rabi ibn Khaytham. Kalau dia menemukan sesuatu yang bisa membahayakan manusia di jalan, dia selalu mengatakan apabila setelah membuang gangguan itu, "Ya Rabb, kalau seandainya ketika aku membuang gangguan di jalan ini ada pahalanya, maka aku akan kirim pahala ini kepada orang tuaku yang sudah meninggal." Itulah Rabi ibn Khaytham. Ya, dia menggunakan kesempatan sedekah membuang gangguan di jalan untuk mengirim pahala bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Bahkan membuang gangguan-gangguan di jalan adalah termasuk amal saleh. Termasuk amal saleh, amal kebajikan, amal kebaikan. Dan itu terkadang bisa menjadi amal yang bersifat rahasia antara kita dengan Allah saja. Dan ini bisa menyeimbangkan dosa-dosa yang terkadang kita ini melakukannya tanpa diketahui oleh manusia, tapi Allah tahu, yang disebut dengan dosa tidak terang-terangan. Maka kita bisa melakukan amal yang tidak terang-terangan juga, dan itu menunjukkan keikhlasan. Tanpa ada orang tahu, tiba-tiba kita berdiri, berjalan, mengambil sesuatu yang membahayakan. Orang tidak tahu, yang tahu ibu hanya dengan Allah saja. Itu alamat ikhlas namanya. Ya. Makanya orang yang membuang gangguan di jalan itu merupakan sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq fa akharahu fa syakarallahu fa ghafara lahu." Ketika ada seorang laki-laki berjalan di jalan, tiba-tiba nampak dahan yang kira-kira kalau dahan dibiarkan mengganggu manusia. Dipatahkan dahan itu, kemudian dibuang sehingga manusia bisa lalu lalang dengan tenang. Apa kata Rasul? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara mengampuni dosa-dosanya. Dosa kita terampuni hanya sekedar turun kemudian mengambil sebuah barang di jalan yang mengganggu orang lewat. Makanya orang-orang yang kemudian tidak punya hati malah justru menyakiti manusia dengan cara kencing di tempat umum atau di tempat orang yang jalan sehingga terganggu dengan baunya. Terkadang buang hajat di situ, manusia terganggu dengan baunya yang tidak sedap. Justru dia terlaknat. Terlaknat dalam sebuah hadis dijelaskan seperti itu. Lah yang paling jelas dari keutamaan seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW di sini, bahwa mengganggu atau membuang hal-hal di jalan itu bagian daripada syu'abul iman, bagian daripada menambah keimanan, cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara tentang sifat malu dalam Islam. Kita tahu bahwa sifat malu adalah akhlak yang terpuji, yang sangat dipuji Allah dan Rasulnya. Karena sifat malu ini adalah sifatnya para malaikat. Sebagaimana saat Utsman ibn Affan radhiyallahu an masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya Abu Bakar dan Umar sudah masuk. Saat Abu Bakar dan Umar masuk, kebetulan betis Rasul tersingkap, tapi Rasul tidak menutupnya. Tapi saat Utsman masuk, entah kenapa tiba-tiba betis Nabi ditutupnya.
Kemudian Aisyah bertanya, kenapa perlakuan Umar dan Abu Bakar berbeda dengan perlakuan Utsman? Datang Abu Bakar, betis Nabi tersingkap dan tidak ditutupnya. Datang Umar, betis Nabi tersingkap dan tidak ditutupnya. Datang Utsman pula, tiba-tiba ditutupnya. Maka Rasul menjelaskan, ala astahi, tidakkah aku malu, kata Nabi SAW, mimman yastahi minhul malaika, dari orang yang para malaikat sendiri merasa malu dengan dia. Maksudnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi malu itu sifat para nabi, sifat para malaikat, sifat para nabi, sifat para rasul, sifat orang-orang saleh, sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa sifat ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kata Rasul, al-haya'u la ya'ti illa khaira. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kenapa demikian? Pertama, karena adanya rasa malu, orang akan tercegah untuk melakukan kemaksiatan. Jadi ketika orang hendak melakukan kemaksiatan, contohnya ibu mau ada majlis ghibah, sudah direncanakan tuh, besok kita kumpul lah di rumah si Anu, si Alana. Dan kebiasaan kalau sudah kumpul, apalagi ya orang-orang yang sudah dikenal, orang-orang dekat, kawan-kawan yang sangat lengket gitu ya, itu dipastikan kalau kumpul itu 2-3 serangkai atau 4-5 serangkai pasti ngomongin orang. Tapi kemudian setelah ibu ngaji bahwa gibah itu tak mau, kalau saya hadir di situ pasti nanti juga akan gibah, ibu tak jadi. Akhirnya tak jadi melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena rasa malu yang mendorongnya sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan. Yang kedua, rasa malu ini bisa mengantarkan kepada mahabbatullah wa mahabbatun nas. Ada hubung kait baik kita dengan Allah dan ada hubung kait baik kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi akan turun kecintaan Allah kepada kita dan kecintaan manusia kepada kita. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu kadang-kadang dibenci manusia. Seperti orang yang maksiat terang-terangan, orang tidak suka. Seperti orang yang pamannya ada seorang wanita yang kerja malam-malam, pakaiannya juga tidak karuan, kurang bahan, bersolek ala jahiliyah dan begitu seterusnya. Kita sudah tahu pekerjaan dia apa, dan kita tidak suka dengan dia. Kenapa kita tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Perasaan malu itulah yang menjadikan kita tidak suka. Tapi kalau orangnya baik, orangnya alim, orangnya rajin ibadah, orang senyum, mudah bantu orang dan begitu seterusnya, pasti orang suka. Karena rasa malu ini bisa mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan. Di satu sisi, Allah juga akan menurunkan kecintaannya dan juga manusia akan suka dengan dia. Itulah rasa malu. Bahkan rasa malu sendiri adalah alamat yang sangat jelas bahwa pelakunya akan diarahkan pintu-pintu surga di hadapannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak lagi. Baik, sedikit tentang rasa malu. Rasa malu ini terbagi menjadi dua. Pertama, malu kepada Allah, atau terbagi menjadi tiga. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, dan malu kepada diri kita sendiri. Adapun al-haya'u minallah, malu dari Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan sabda Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Tanamkan rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya perasaan malu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan sabdanya setelah ditanya para sahabat, Rasul, innala nastahi walhamdulillah. Kata sahabat Rasul, kami masih punya rasa malu. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, kami masih punya rasa malu. Tapi Rasul mengatakan, bukan itu yang kumaksud. Tetapi kata Nabi SAW, orang yang sebenar-benarnya malu kepada Allah, pertama, antahfadar ra'sa wa mawa'ah. Dia bisa menjaga kepala dan isi kepalanya. Maksudnya menjaga kepala dan isi kepalanya, dia tidak memandang sepandang-pandangnya, tidak mendengar sedengar-dengarnya, tidak melihat selihat-lihatnya, tidak bicara seomong-omongnya. Dia akan jaga
karena perasaan malu yang menahan sehingga tidak bicara kecuali yang baik, tidak mendengar kecuali yang baik, tidak melihat kecuali yang baik, dan begitu seterusnya. Antahfadhar ra'sa wa mawa. Yang kedua, wa tahfadhal batna wa mahawa. Rasa malu kepada Allah bisa menjaga perut, tidak serta-merta memasukkan hal yang diharamkan ke dalam perutnya, perkara-perkara syubhat yang masuk ke dalam perutnya. Dia hanya memasukkan yang halal, yang baik saja ke dalam perutnya. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa tadzakkar al-mauta wal bilah. Yang ketiga, perasaan malu kepada Allah adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mengingat bencana, mengingat musibah, supaya dia lebih rendah hati. Makanya Rasul mengakhiri hadisnya, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang menghendaki akhirat, tinggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang melakukan tiga perkara tadi, menjaga kepala, menjaga perut, mengingat kematian, maka dia telah memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ini yang pertama. Yang kedua, rasa malu dari orang lain. Rasa malu kepada orang lain, seperti seseorang yang menjaga auratnya, tidak mau auratnya diumbar kemana-mana. Karena di zaman sekarang ada orang yang enggak punya rasa malu, persis seperti binatang. Binatang tidak pakai baju wajar, tidak berakal. Tapi manusia tak pakai baju tidak wajar karena dia berakal. Kenapa ada manusia mau meniru binatang enggak pakai baju? Karena dia sudah hilang rasa malunya, seperti binatang tak punya rasa malu. Bahkan maksiat terang-terangan di zaman sekarang itu, Masya Allah. Anak-anak muda kadang-kadang pacaran di tepi jalan, pinggir jembatan, di atas kendaraan, main peluk, main cium, seolah-olah dia pasangan sahnya, padahal bukan muhrimnya. Hilang rasa malu. Gibah di depan manusia, mencaci maki di hadapan manusia, hilang rasa malunya. Lah ini harusnya tidak seperti itu. Dan yang ketiga, rasa malu kepada diri sendiri. Maksudnya, cobalah kita memiliki perasaan rasa malu kepada diri sendiri. Kayak ibu ini sekarang sudah umur umpamanya ada yang 40, 50, 60. Kemudian terpikir, selama ini saya sudah menghatamkan Quran berapa kali? Selama ini saya sudah melaksanakan tahajud tengah malam atau tidak, puasa sunnah atau tidak, baca Quran atau tidak. Mikir supaya kita rasa malunya tertanam di situ. Bukankah Rasul mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu? Sebaik-baik kalian itu yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Maka orang yang punya rasa malu kepada dirinya, pasti dia akan melihat umur yang sudah sepuh, yang sudah tua, tapi merasa tidak bertambah amalannya, sehingga tergerak untuk menabung secepatnya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, karena perjalanan dia sudah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini merasa malu yang seperti ini bagian daripada keimanan. Syu'abul iman, cabang daripada cabang-cabang keimanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu di zaman salaf ada seorang imam namanya Imam Al-Qa'nabi. Imam Qa'nabi ini salah satu murid daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Dulunya dia seorang preman, pemabok. Wah, mabok aja kerjanya Imam Qa'nabi. Main perempuan, mabok, dan begitu seterusnya. Satu hari dia sedang mabok. Tiba-tiba dia menghentikan perjalanan seorang ulama yang sedang dikawal murid-muridnya, Syu'bah ibn Hajjaj Al-Bustami. Jadi Imam Syu'bah seorang ahli hadis dunia, pakar hadis dunia lah. Kalau kita membaca biografi yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, begitu juga Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, tentang siapa Syu'bah, wah dia ulama dunia, ulama hadis. Tahu-tahu dicegat preman pemabuk, namanya Imam Qa'nabi. Kata murid-muridnya, Syu'bah ini, siapa kamu? Saya ini Qa'nabi, katanya. Saya sedang mabuk. Kata murid-muridnya Syu'bah, jangan halangi jalan guru kami, imam kami, mau lewat. Tiba-tiba Imam Qa'nabi justru malah menghampiri Imam Syu'bah dan mengatakan, ya imam, bukankah engkau seorang ahli hadis? Coba ceritakan kepadaku sebuah hadis, katanya. Lihat pemabuk dulu masih kenal hadis.
Pemabuk sekarang mana kenal hadis, yang kenal got saja sama parit, jatuh situ, ya, hilang akalnya. Jadi Imam Syu'bah ini seorang ulama besar, ulama dunia tentu. Dia ingin menyadarkan orang yang mabuk di hadapannya, sehingga dia tidak langsung menjawab, tapi memilih sebuah hadis untuk disampaikan. Kata Imam Syu'bah kepada Qa'nabi ini, ya Qa'nabi, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya ucapan yang dari zaman ke zaman terus diucapkan para Nabi adalah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, silahkan berbuat sekehendakmu. Entah kenapa Imam Qa'nabi sadar dari mabuknya, terpicu dengan hadis itu, taubat dia, kemudian keliling dunia belajar, akhirnya jadi imam dunia, salah satu imam yang mewarisi kecerdasan Imam Malik, Al-Imam Al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa sifat malu itu adalah sifat yang bisa menjadikan seseorang sukses di dunia dan akhirat. Baik, itu di antara keterangan hadis yang ke-79 cabang daripada keimanan. Perhatikan bukunya, kita baca di sini. Kata pengarang di sini, hadis ini termasuk di antara sekian banyak nas yang menjelaskan bahwa iman adalah nama yang mencakup keyakinan dan nama yang mencakup amal hati, amal anggota badan, serta ucapan lisan. Pengarang mengatakan, hal-hal yang bisa meningkatkan iman ini banyak. Jadi hal-hal yang bisa meningkatkan iman seseorang itu banyak. Alhamdulillah, ini bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sayang dengan hambanya, sehingga membuka peluang agar kita mudah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena banyak peluang untuk itu. Bukan hanya 3 perkara dalam hadis ini saja, tetapi banyak perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanan. Contohnya adalah amalan hati. Kan di sana ada amalan hati, di sana juga ada amalan lisan, di sana juga ada amalan perbuatan. Apa saja contoh-contoh daripada 3 amalan ini? Maksudnya yang berkaitan dengan hati, kemudian lisan, kemudian perbuatan. Pertama, amalan hati. Dalam hati seseorang ada amalan yang paling luar biasa. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Dan ikhlas itu amal yang luar biasa. Bahkan ikhlas itu amalan yang menentukan semua amal badan. Kemudian di sana ada iman. Di sana ada al-khauf, rasa takut. Di sana juga ada ar-raja, pengharapan kepada Allah. Di sana juga ada al-hub, mahabbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Di sana juga ada seseorang bertawakal, kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah amal hati. Amal hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu semua adalah amalan-amalan luar biasa. Tapi di sana juga ada amal lisan, seperti berdoa, berzikir, istighfar, baca Quran, berdakwah, dan yang semacamnya. Itu kalau dilakukan banyak sekali pahalanya. Termasuk amal badan, seperti ya memberi makan, menghormati tamu, mendidik anak, bersilaturahim, salat, puasa, zakat, dan yang semacamnya. Lah ini semua bisa meningkatkan keimanan. Makanya di sini kata pengarang, ya, nas yang menjelaskan, nas hadis ini menjelaskan bahwa iman adalah nama yang mencakup keyakinan, amal hati, amal anggota badan, serta ucapan lisan. Segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bagian daripada iman. Demikian pula semua yang dicintai, yang diridhoi Allah, baik itu perkara wajib ataupun sunnah, semua itu termasuk dalam kategori iman. Jadi seseorang berusaha menjaga salat 5 waktu, seseorang berusaha menjaga tahajud, salat duha, dan yang semacamnya, itu bagian daripada meningkatkan iman. Kemudian kata beliau menyebutkan cabang yang paling tinggi dan yang paling rendah, dan yang di antara keduanya, yakni sifat malu. Bisa jadi disebutkannya sifat malu karena ia merupakan sebab terkuat yang mendorong terlaksananya sebuah cabang keimanan. Orang yang malu kepada Allah disebabkan nikmatnya yang mengalir terus menerus, sifat kedermawanannya yang sempurna,
dan keagungannya dengan nama-namanya yang baik, sementara sang hamba mempunyai banyak kekurangan, banyak kesalahan kepada Rabbnya yang agung dan yang mulia. Dia telah berbuat zalim dan jahat terhadap dirinya sendiri, maka sifat malu mendorong untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan melaksanakan perkara-perkara wajib ataupun yang sunnah. Artinya dalam hadis ini kan perasaan malu diletakkan di urutan terakhir, padahal itu antara cabang keimanan tertinggi dan cabang keimanan tengah-tengahnya itu malu. Tapi Rasul letakkan di akhir, seolah-olah Rasul ingin mengatakan bahwa perasaan malu inilah yang sebenarnya menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan atau mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, tingkatan yang paling tinggi, paling pokok dan paling mendasar dari cabang-cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah dengan jujur dalam hati. Dia mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak menyandang sifat agung ini, yaitu sifat uluhiyah, kecuali Allah semata. Lalu dia mengakui hal tersebut dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama, maka seluruh cabang keimanan yang lainnya merupakan cabang dan buah dari pokok utama ini. Artinya, kalau kita salat, puasa, zakat, haji, sedekah, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga dan yang semacamnya, itu semua lahir dari kalimat la ilaha illallah. Turunan daripada la ilaha illallah itulah semua ibadah yang kita lakukan. Makanya inilah kenapa kemudian kalimat ini adalah cabang tertinggi dari keimanan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa cabang-cabang keimanan ini sebagiannya berupa keikhlasan dan sebagiannya lagi berupa berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya ada hubungan baik dengan Allah dan ada hubungan baik dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Hadis ini juga memberikan perhatian lebih pada perbuatan menyingkirkan gangguan dibandingkan seluruh jenis kebaikan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Karena jenis kebaikan inilah kebaikan yang dengannya manfaat dicapai dan sekaligus kebaikannya dengannya tercegah mudarat terhadap makhluk. Artinya, kenapa kemudian membuang sesuatu yang di jalan itu sangat mulia dalam Islam? Karena bisa menyelamatkan banyak nyawa, bisa menyelamatkan banyak orang. Betapa banyak, Bu, orang-orang kecelakaan di jalan kan, akibat lobang, akibat kecelakaan mungkin bannya meletus karena tertusuk paku, tertusuk beling dan yang lainnya. Dengan kita mengamankan jalan itu berapa nyawa yang kita selamatkan, berapa jiwa kita selamatkan. Ya. Makanya ini jangan diremehkan, membuang hal-hal yang mengganggu di jalan itu. Adapun kita mengetahui bahwa cabang-cabang keimanan itu seluruhnya kembali kepada perkara-perkara ini, maka seluruh perilaku kebaikan merupakan cabang keimanan. Sesungguhnya para ulama telah menjelaskan cabang-cabang tersebut. Di antara mereka ada yang menyebutkan cabang-cabang tersebut sejumlah yang disebutkan dalam hadis ini. Ada pula yang menyebutkan mendekati jumlah tersebut. Akan tetapi apabila seseorang telah memahami maknanya, maka memungkinkan baginya untuk memasukkan setiap perilaku atau perangai yang disebut oleh syariat sebagai bagian dari cabang keimanan. Kadar keimanan seseorang sesuatu sesuai dengan perangai atau cabang iman yang ada pada dirinya. Sedikit ataukah banyak, kuat ataukah lemah, sempurna ataukah sebaliknya, semua ini berporos pada sikap pembenaran terhadap kabar yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya. Jadi seolah-olah pengarang ingin mengatakan, tingkat ketebalan iman kita ataukah rapuhnya iman kita, masih adakah iman kita atau hilangkah iman kita, kuatkah iman kita ataukah lemah iman kita, itu tergantung kepada apa? Keyakinan kita dengan perintah Allah, keyakinan kita dengan larangan Allah, keyakinan kita dengan apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Kalau itu bentuk perintah, laksanakan. Kalau itu bentuk larangan, tinggalkan. Kalau itu bentuk hal-hal yang diharamkan, jangan dinikmati. Kalau itu bentuk hal-hal yang dihalalkan, silahkan nikmati. Maka dengan itulah kita akan naik keimanan kita dan akan semakin tebal keimanan kita. Dan satu hal, semakin tinggi iman, maka semakin tebal ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Balasan itu ditentukan dengan tingginya ujian, dan Allah akan melihat orang itu dari tebal tidaknya iman. Kalau imannya rapuh, maka ujiannya juga akan ringan. Tapi kalau imannya kuat, maka ujiannya juga akan berat. Kemudian kata beliau di akhir kata-katanya, dan sungguh Allah mensifati keimanan ibarat sebuah pohon
yang sangat bagus akarnya dan juga sangat bagus buahnya. Akarnya tertanam kuat sedangkan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Pohon itu memberikan buah pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini di antara keterangan hadis tentang cabang-cabang keimanan. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.